Bismillahirrahmanirrahim, sahabat Abu Siraj, apa jadinya kalau ternyata kita sudah membayar biaya umroh yang mahal dan mengeluarkan energi dan waktu, namun ibadah umroh kita justru dianggap batal atau tidak sah. Hal ini disebabkan karena sebagian besar jamaah itu terfokus kepada seluruh ibadah dalam fikih umroh, baik itu sunnahnya, baik itu wajibnya, dan kemudian rukunnya. Dikarenakan sebagian besar jamaah umroh ini adalah pengalaman pertama, jadi mereka ingin merasa total untuk bisa melaksanakan ibadah. Sedangkan manasik yang mereka dapatkan itu hanya paling maksimal tiga kali dalam sebelum perjalanan dilaksanakan. Nah, untuk kondisi seperti ini, saya menyarankan jamaah untuk bisa fokus kepada rukunnya saja. Rukun itu adalah salah satu ritual yang harus kita lakukan dan tidak ada negosiasi. Ketika rukun tidak dilaksanakan, maka ibadahnya tidak sah. Kemudian ada wajib. Wajib ini adalah salah satu ibadah di mana boleh dilaksanakan, namun ketika tidak dilaksanakan ini harus digantikan. Apakah dengan membayar dam? Nah, itu salah satu konsekuensi untuk tidak melaksanakan wajib umroh. Sedangkan sunnah-sunnahnya, seperti kita tahu, sunnah itu boleh dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak mengapa. Untuk kita yang usia lanjut dan mungkin tidak terlalu memahami ibadah fikih umroh itu sendiri, cukup konsentrasi di rukun umrohnya saja. Untuk rukun yang pertama adalah berniat, di mana niat ini Bapak Ibu akan memulainya dari tempat mikot, ya. Dan mikot ini adalah wajib umroh. Kalau dilaksanakan di luar tempat mikot itu tetap sah, namun tidak afdol, artinya harus digantikan dengan sesuatu membayar dam. Bagaimana caranya berniat untuk melaksanakan ibadah umroh? Dikarenakan buku yang kita terima itu cukup panjang, ya, tebal. Ada sebagian jamaah nggak paham bagaimana cara membaca Arabnya, kemudian tidak bisa membaca secara jelas alfabetnya. Nah, di PT Abu Siraj kami akan mendampingi Bapak Ibu untuk memulai niat umroh dengan pendampingan yang sebaik-baiknya. Akan dibimbing dan diedukasi dengan benar, ajak untuk beristighfar bersama-sama, kemudian bersyahadat bersama-sama, kemudian berselawat kepada Rasulullah SAW, baru kemudian kita melafazkan niat bersama-sama, dibimbing dari kata per kata, ya, supaya jamaah itu bisa lebih memaknai niatnya sendiri, supaya jamaah itu bisa lebih mengetahui apa yang sedang dia lakukan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Sengaja aku berniat umroh, dan itu artinya maknanya, translate-nya, arti dari apa yang kita sampaikan dalam niat itu juga akan kami terjemahkan, kami bantu terjemahkan supaya jamaah mengerti dengan jelas. Sehingga niat yang mereka lafazkan itu masuk ke dalam relung hati, dan kemudian dari relung hati itu menjalar ke kepala, ke otak, sampai ke darah dan saraf-saraf kita. Bagaimana pada saat itu seorang jamaah, seorang duyufur rahman, ya, seorang muhrim, orang yang sedang berihram, benar-benar akan hadir dengan keadaan berihram lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya rukun yang kedua adalah tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran. Ya, dimulai dari rukun Hajarul Aswad. Di dalam tawaf kita disunnahkan, dianjurkan untuk memperbanyak doa. Adapun doa di dalam tawaf itu sendiri setiap putarannya berbeda-beda. Kalau kita mengacu pada buku manasik yang diterima oleh jamaah umroh, setiap putaran 1, putaran 2, dan putaran seterusnya doanya lain dan berbeda-beda permintaannya. Kebanyakan dan sangat banyak sekali mayoritas jamaah itu nggak paham dan tidak hafal dengan doa-doa ini. Bahkan kalau kita melihat kondisi-kondisi di madhab, di tempat tawaf, mutawif kita juga nggak hafal doa dari putaran 1, 2, dan seterusnya. Sehingga mereka tetap dibantu dengan membaca buku doa untuk mengingatkan kembali. Adapun jamaah tidak perlu khawatir lagi kalau Anda tidak bisa menghafal urutan doa-doa dalam putaran tawaf. Nah, yang pasti dalam doa-doa di dalam tawaf itu akan dibimbing oleh
tim pembimbing Abu Sirat dan mutawifnya Abu Sirat untuk bisa bersama-sama diikuti oleh jamaah. Dan kemudian uh, mutawif dan pembimbing Abu Sirat juga akan membacakan artinya supaya jamaah paham apa yang diminta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam pelaksanaan tawaf tersebut. Namun kalau misalnya jamaah juga tidak mendengar apa yang disampaikan oleh mutawifnya karena kondisinya jauh, bolehlah tipsnya, boleh jamaah itu berdoa dengan sendirinya atau jamaah boleh berzikir dan membaca talbiyah ya atau membaca zikir-zikir yang mudah seperti subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, kemudian terus mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran, atau boleh juga membaca Al-Qur'an, atau yang disunahkan tidak berkata-kata yang tidak penting selama putaran tawaf. Maka ambillah ke keutamaan dalam tawaf ini untuk kita memperbanyak doa dalam setiap tawaf yang kita lakukan. Selanjutnya adalah sa'i. Sa'i berjalan atau berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. 3 rukun ini kemudian di dalam mazhab Imam Syafi'i ditambahkan dengan tahallul ya. Tahallul ini dikarenakan niat kita pertama adalah wa ahramtu biha, ketika kita berihram maka ada hal-hal yang dilarang, diharamkan dalam pelaksanaan selama kita melaksanakan ibadah umroh, kemudian dihalalkan dengan cara tahallul. Nah, apabila kita sudah melaksanakan ihram, kemudian tawaf, kemudian sa'i, secara otomatis ini sudah tahallul. Namun untuk berhati-hati dalam beribadah, maka kita perlu tahallul secara prakteknya, yaitu dengan cara menggunting rambut ya. Untuk yang laki-laki disunahkan untuk menggundul, menghabiskan rambut kepalanya. Kemudian yang untuk perempuan cukup menggunting rambut sebatas 3 ruas jari saja. Nah, selanjutnya ada rukun yang lain yang ini sebenarnya tidak perlu disebutkan karena rukun berikutnya adalah tertib, yaitu dimulai dari ihram, kemudian tawaf, kemudian sa'i, dan ditutup dengan tahallul. Rukun ini yang harus kita pahami sebelum kita melaksanakan ibadah umroh. Sedangkan wajibnya, sunnahnya itu insya Allah bisa kita laksanakan nanti dengan pendampingan yang baik oleh para mutawif, para tour leader di travel tempat kita melaksanakan ibadah umroh. Dan tentu saja di Abu Siras kami melayani dengan sepenuh hati, kami membimbing dengan sebaik-baiknya, dan Bapak Ibu para jamaah tidak perlu khawatir apabila tidak paham, semuanya akan kami kawal, semuanya akan kami edukasi dan kami bimbing dengan sebaik-baiknya, mulai dari sunnahnya, wajibnya, rukunnya, sehingga jamaah yang berangkat umroh bersama PT Abu Siras Tour insya Allah dapat melaksanakan ibadah umroh dan mudah-mudahan bisa diganjar dengan umroh yang mabrur, karena bagi kami jamaah umroh adalah tamu Allah yang harus kami layani dengan sebaik-baiknya. Tentunya bersama Abu Siraj, your spiritual travel partner. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.